Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ajia Sihombing dari Prodi PGSD 7B. Di sini saya membuat video seminar mini guna melengkapi tugas akhir mata kuliah seminar yang berjudul tentang pengembangan media video animasi berbasis parkour video scribe pada pembelajaran IPS di SD Negeri 100-290 Parmeraan. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang masalah. Salah satu cara untuk mencapai mutu dan tujuan pendidikan pada kurikulum 2013 khususnya jenjang pendidikan dasar adalah dilaksanakannya pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS dalam proses pendidikan di sekolah. Pembelajaran IPS memberikan ilmu kepada siswa tentang pengetahuan yang mencakup 4 kompetensi dalam tujuan kurikulum 2013 yang erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat. Kenyataannya, di lapangan masih ditemukan beberapa kendala terkait pelaksanaan pembelajaran IPS, di mana jumlah jam yang dihabiskan untuk pembelajaran IPS hanya 2,3 jam per minggu, dibandingkan dengan matematika berjumlah 5,6 jam per minggu dan bahasa Inggris berjumlah 11,7 jam per minggu. Hal tersebut dikarenakan mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran inti yang diprioritaskan di sekolah. Berdasarkan kondisi di atas, sangat dimungkinkan untuk dikembangkan suatu produk yaitu media pembelajaran video animasi berbasis parkour, video scribe. Pengembangan ini merupakan pengembangan dari media video dan macam-macam praktek yang sebelumnya pernah digunakan dalam pembelajaran IPS. Selanjutnya, identifikasi masalah. Adapun permasalahan yang ada sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran masih berlangsung secara klasikal, yaitu penggunaan metode ceramah, diskusi, kerja kelompok, dan tanya jawab, sehingga cenderung membosankan dan kurang memotivasi siswa dalam belajar. Yang kedua, media pembelajaran belum diterapkan secara maksimal, sehingga mendorong siswa kurang aktif memahami pembelajaran. Yang ketiga, banyak siswa yang tidak suka menulis dan kurang suka membaca kalimat-kalimat panjang yang berbelit-belit, sehingga saat di kelas siswa hanya menulis seadanya namun tidak dipelajari lagi ketika di rumah. Rumusan masalah. Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan sesuai dengan latar belakang masalah di atas, yaitu bagaimana pengembangan media video animasi berbasis video scribe pada pembelajaran IPS materi keanekaragaman suku bangsa dan budaya kelas 4 SD. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan media video animasi berbasis video scribe pada pembelajaran IPS materi keanekaragaman suku bangsa dan budaya kelas 4 SD. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dapat dibedakan antara lain manfaat teoritis, yaitu sebagai bahan literatur dan bacaan melalui sumbangan dari hasil penelitian di perpustakaan, sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin membahas permasalahan yang sama. Sedangkan manfaat praktisnya, yaitu bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memotivasi siswa dan dapat membantu meningkatkan hasil belajar dan perbandingan bagi siswa dalam pembelajaran IPS. Sedangkan bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk memperbaiki desain pembelajaran agar pembelajaran lebih rileks, efektif, dan efisien, khususnya tentang pengembangan media video animasi melalui video scribe. Selanjutnya ada tinjauan pustaka pada bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama itu media video. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima berupa alat-alat atau benda yang bersifat fisik yang mengefektifkan komunikasi dan interaksi pengajar dalam proses pembelajaran di kelas. Media pembelajaran sebagai penyalur pesan yang akan disampaikan oleh pendidik pada peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran, proses pembelajaran akan lebih efektif sehingga materi mudah untuk diterima oleh peserta didik. Selanjutnya ada jenis media pembelajaran. Pada dasarnya, semua media dikelompokkan menjadi 4 jenis,
yaitu media visual, di mana jenis media yang mengandalkan indera penglihatan serta dapat dipegang. Yang kedua ada media audio, merupakan jenis media yang hanya melibatkan indera pendengaran saja. Yang ketiga ada media audiovisual, yaitu media yang melibatkan indera penglihatan dan pendengaran. Yang keempat ada multimedia, adalah media yang melibatkan beberapa jenis media dan peralatan secara terintegrasi dalam proses pembelajaran. Adapun manfaat media pembelajaran, yang pertama menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu. Peristiwa-peristiwa penting atau objek yang langka dapat diabadikan dengan foto, film, atau direkam melalui video atau audio. Kemudian, peristiwa itu dapat disimpan dan dapat digunakan jika diperlukan. Yang kedua, memanipulasi keadaan. Peristiwa atau objek tertentu melalui media pembelajaran, guru dapat menyajikan bahan pelajaran yang bersifat abstrak menjadi konkret, sehingga mudah dipahami dan dapat menghilangkan verbalisme. Yang ketiga, menambah gairah dan motivasi belajar siswa. Penggunaan media dapat menambah motivasi belajar siswa sehingga perhatian siswa terhadap materi pembelajaran dapat meningkat. 2.1.2 Video animasi. Video animasi merupakan media komunikasi yang efektif digunakan untuk menyajikan informasi secara keseluruhan melalui gambar-gambar yang divisualkan seolah-olah bergerak sesuai rancangan karakter dan bersuara sehingga bisa hidup untuk dapat diterima siswa secara langsung. 2.1.2 Nilai animasi. Nilai suatu animasi ditentukan oleh beberapa komponen, yaitu minat atau self-interest, uang atau money, efek, pertentangan, konflik, minat, insen atau human interest, ketegangan atau suspense, kemasyhuran atau fame, keindahan atau beauty, umur atau age, dan kejahatan atau crime. Selanjutnya, video scribe. A. Pengertian video scribe. Sparkle Video Scribe merupakan aplikasi untuk menghasilkan animasi papan tulis secara otomatis yang menggabungkan beberapa unsur media seperti teks, audio, maupun animasi dari rangkaian gambar menjadi video utuh dengan pembuatan yang mudah, menghasilkan tampilan yang menarik dan mempersingkat konsep secara ringkas hanya dengan simbol-simbol gambar dan sedikit kata-kata atau teks. Selanjutnya, IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. IPS adalah integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, budaya, hukum, dan politik, yang mempelajari, menelaah, serta menganalisa gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan IPS, di mana tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar adalah mempersiapkan siswa agar menguasai pengetahuan, sikap, serta mengenal konsep-konsep yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat di tingkat lokal, nasional, maupun global, dan sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa mampu berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara. Selanjutnya, 2.2 Kerangka berpikir. Penelitian ini berfokus pada pengembangan video animasi berbasis Sparkle Video Scribe pada pembelajaran IPS, khususnya pada materi keanekaragaman suku bangsa dan budaya di SD Negeri 100290 Parmeraan sebagai solusi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengembangkan video animasi berbasis Sparkle Video Scribe untuk media pembelajaran. Selanjutnya bab 3 Metode penelitian. 3.1 Desain penelitian. Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan suatu media pembelajaran, yaitu media video animasi berbasis video scribe pada pembelajaran IPS di SD pada materi keanekaragaman suku bangsa dan budaya. 3.2 Subjek, objek, dan waktu penelitian. Subjek penelitian ini adalah pengembangan media video animasi berbasis Sparkle Video Scribe. Adapun objek penelitiannya yaitu
pelajaran IPS materi keanekaragaman suku bangsa dan budaya kelas 4 SD. Sedangkan waktu penelitiannya ini diperkirakan selama 3 bulan sejak bulan Juli 2021 sampai bulan September 2021. 3.3 Instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian. Instrumen dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket atau kuesioner. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket validasi ahli media, validasi ahli materi, dan angket validasi tenaga pendidik. Yang pertama, angket atau kuesioner. Analisis kebutuhan yang dilakukan peneliti adalah menggunakan angket kuesioner yang diisi oleh ahli media dan tenaga pendidik. Informasi atau tanggapan yang diperoleh akan menjadi bahan masukan revisi produk untuk mengetahui kelayakan produk. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, di mana data kualitatif berupa kritik dan saran ahli media, ahli materi, dan guru kelas 4 dianalisis secara deskriptif kualitatif. Selanjutnya, hasil analisis dapat digunakan sebagai acuan untuk merevisi produk yang telah dikembangkan. Yang kedua ada data kuantitatif. Data kuantitatif digunakan untuk menganalisis data, hasil validasi, dan angket untuk menentukan kelayakan produk yang dihasilkan. Teknik analisis data kuantitatif ini dalam proses validasi yang dilakukan dalam bentuk angka dan acuan, skor skala Likert, pilihan respons skala 5. Sekian video mini seminar saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.